Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar enggak nih yang terakhir? Ya. Hidup itu sesuai caramu atau sesuai caranya Allah? Sesuai caranya Allah. Caranya Allah bisa kamu hitung enggak? Caranya Allah memberi kamu itu sama enggak dengan caramu mencari? Ingatan loh, Mas Bakar nih cari calon istri, umurmu piro, Kar? Bukan saya Mas Kredit dulu. Umurnya 33, cari calon istri, itu udah patah hati dan dipatahkan hati berkali-kali. Menurut konon pengakuannya Mas Bakar begitu ya, patah hati dan dipatahkan hati berkali-kali. Padahal kan ya, wajah kurang apa? Wajah yang ganteng. Loh, lanang kan mesti ganteng. Betul kan ya? Ya pekerjaan ya ada. Pekerjaan juga ada. Semangat kerja ya oke. Semangat kerja oke. Tapi yang namanya jodoh itu bukan karena kamu cari, jodoh itu karena Allah yang ngasih. Betul. Tapi tugasmu nyari kan begitu ya. Tugasmu nyari, tapi Allah yang kasih, benar? Jadi tugas kita ngapain? Cari, Allah yang ngasih. Gimana caranya nyari? Nah kalau kamu nyari pakai caramu, ya hidupmu susah. Tapi kalau kamu cari pakai caranya Allah, hidupmu gak akan susah. Ski larang iki, wani piro. Mahal ini, ya memang rada jelimet, tapi kalau mudeng nanti insya Allah kita dipahamkan sama Allah Ta'ala, enak. Cari, Allah yang ngasih. Kamu cari, Allah yang kasih. Tapi kalau kamu cari nggak pakai caranya Allah, maka kamu nanti akan susahnya luar biasa. Karena kamu mempersempit rezekimu sendiri. Contoh, pengen punya rumah. Pakai cara kita, carinya pakai cara kita, umumnya pengen punya rumah. Tolok ukurnya apa? Ngontrak atau beli, betul kan ya? Kontrak atau beli, benar seperti itu? Baiklah, kontrak atau beli. Pertanyaan kedua, ngukurnya ngontrak atau beli ini pakai apa? Tabungan, kemampuan, betul? Cek kemampuan, waduh, nggak bisa saya beli. Ngontrak, betul ya? Saya akan kontrak, beli coret. Temennya ngomong, lembok tuku omah. Kang ngontrak cek mikir kok tuku. Kontrak saja saya masih mikir ini, apalagi mau beli. Coret, beli, kontrak. Kontrak, iklan, dikontrakkan rumah setahun 40 juta, dikontrakkan rumah setahun 200 juta, dikontrakkan rumah setahun 500 juta, misal gitu ya. Dikontrakkan rumah setahun 5 juta, dikontrakkan rumah setahun 3 juta. Sementara uang yang dia miliki itu hanya 2 juta. Maka iklan yang 40 juta coret enggak? Coret. Yang 500 juta? Coret. Yang 7 juta? Coret. Mungkin yang agak dilihat yang iklan 3 juta, betul? Setahun 3 juta. Oke, lingkari ini masuk. Kalau di aplikasi yang khusus untuk cari rumah sewa atau beli rumah, itu bisa difilter. Cari rumah yang bagaimana? Yang harganya setahun sesuai budget. Benar? Itu yang namanya cara salah. Terus mesti ahli ngitung ngeyel. Beb, saya di sekolah diajarinya begini. Iya, sekolahmu nggak salah, kamunya yang salah. Paham ya? Sekolahmu nggak salah, kamunya yang salah. Nah itu kan sekolah cuma ngajari gimana caranya menghemat uang, kan betul ya? Tapi bukan begitu caranya mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Caranya gimana? Nomor 1, yang ngasih siapa? Allah. Kalau yang ngasih Allah, berarti kita suruh ngapain? Yang jalu, oh dikasih kok nyari, kan ya bodoh ya. Koplak. Kamu akan saya beri. Terus kita sibuk ke toko cari, ke sana cari. Oh tak kandani kowe tak kei. Saya akan beri kamu. Jadi tinggal ngapain? Mana? Aku mau. Ya Allah, betul kan ya? Nah tinggal kita ngomong, ya Allah saya maunya yang rumahnya kamarnya 200.
Malaikat yang batin, Masya Allah, semangat tinggi, sabarnya kuat gak ya? Loh, semakin besar permintaan kan semakin besar ujian, kan betul begitu ya? Iya. Orang itu kalau permintaannya besar kan ya pengeluarannya harus besar. Meminta sama Allah yang gede ya, pengeluarannya ke Allah juga harus besar. Ibadahnya juga harus gede. Nah, karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Huwal Karim, Maha Pemurah. Misal contoh Ustaz Iis, wajah ganteng, ilmu Masya Allah, ya kan ya? Ibadah ya Alhamdulillah, walaupun ngantuk-ngantuk ya tetap ibadah. Ya, walaupun kadang ketiduran ya tetap ibadah. Komat ya Ustaz Iis, adzan ya Ustaz Iis, yang mimpin zikir wirid ya Ustaz Iis, gitu kan ya? Bukan main show ini. Dan kadang-kadang tuh kalau subuh saya lihat, subhanallah, bihamdi, subhanallah, astagfirullah, ya temennya masih pada baru mau ke kamar mandi, ya kan ya? Pada nyantai, nanti begitu mau komat baru pada muncul gitu. Artinya kalau Ustaz Iis perfecto ya, sempurna secara ibadah dan lain sebagainya. Oke. Mestinya kan kalau cari calon istri gampang toh? Nah, kita iklankan kamu nih. Ya, mestinya kan gampang ya. Tapi aja sombong. Jangan salah. Wajahmu, ibadahmu, pintermu, duitmu gak bisa datangkan jodoh, gak bisa. Hanya Allah yang bisa kasih kamu jodoh. Hanya Allah yang bisa. Nah kalau udah apa begitu, alhamdulillah kalau udah wajah dapat, ya kemudian ibadah oke, ilmu ada, jaluk kan saya mantep toh, Gusti ya Allah. Hanya Engkau yang bisa ya Allah. Ud'uni astajib lakum, minta aku beri. Mulai dia minta sama Allah Ta'ala. Jadi kemana-mana dulunya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta, nggak pernah cari. Makanya sampai hari ini Pak Novel tidak tahu caranya cari duit. Saya tuh pengen belajar cara cari duit, gak ketemu. Jadi baca buku ekonomi ya, buku macam-macam, cara cari duit. Saya nggak pernah nemukan cara cari duit. Kenapa saya nggak nemukan cara cari duit? Karena saya nggak mau sibuk cari duit, tapi saya mau sibuk ngambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk jaluk, minta. Ya Allah saya minta, ya Allah saya minta, ya Allah minta. Kan begitu. Minta dulu sama Allah. Jadi sudah dilakukan belum diminta? Nah sekarang saya mau nanya, minta itu sesuai kekayaannya yang memberi atau sesuai kemampuanmu? Mumet toh. Ya. Kopinya diminum dulu. Saya kasih contoh. Edwin Rus Cahyadi, Muhammad Anis yang julukannya Ustaz Iis. Saya juluki Ustaz Iis karena namanya sama dengan anak saya, biar saya nggak salah manggil dan beliau juga teman-temannya gampang. Coba dipanggil juga Anis gitu ya. Satu rodo teriak Anis, nanti anak saya datang Ustaz Iis datang gitu. Ya, jadi dijuluki Ustaz Iis, jadi manis terus, Iis gitu ya. Seger gitu ya, Ustaz Iis. Ada Ustaz Iis, ada Abu Bakar, ada Anam, ada Aldi. Tuh baga 4, 5 nih, berlima. Udah ini kan wajah-wajah tampang-tampang kelihatan duit gak punya loh. Iya, kelihatan tampang-tampang duit gak punya, artinya punyanya ya segitu kira-kira, betul kan? Saya mau minta sama Edwin, kan saya ngukur yang dia punya toh, betul ya? Win, saya gak minta lah Win, saya pinjam duitnya. Berapa Bib? 200 juta. Ini yang gila saya atau Edwin? Terus ngomong aku Edwin, gak apa-apa gitu ya. Loh Beb, Habib tahu sendiri, hasil jualan online saya itu 1 bulan paling Beb, sementara alhamdulillah ya sak yuto kurang lebih Beb. Nah kalau 200 juta itu kalau saya punya, Habib gak usah minta, tak kasih 1 M Beb, itu kata Edwin, betul ya? Betul Win? Betul, oh ini bener, ini kalau ngomong bener, ini punya duit berapapun, gak usah saya minta, dia akan kasih saya. Nah, saya ngukur yang dipunyai Edwin, baru saya minta atau pinjam sesuai yang dia punya, betul? Jadi saya kalau mau mengajukan, ada orang mengajukan proposal ke perusahaan. Perusahaannya itu keuntungannya 1 tahun cuma 10 juta misal. Anda ngajukan proposal untuk bangun masjid, ngajukannya 200 juta, diterima atau ditolak? Ditolak, bahkan temennya yang ngomong, salah perusahaan. Kamu ngajukannya proposal salah perusahaan. Istri, nah ini istri, dengarkan istri. Tahu suaminya itu gajinya 1 bulan 2 juta. Tahu digunakan ini habis. Lah kok minta benges harga 1 juta gitu. Yang kalau kamu cinta aku, belikan benges 1 juta. Ini kira-kira yang waras suaminya atau istrinya? Paham maksud saya ya? Nah, jadi kalau kita minta, kita sesuaikan kemampuan orang yang memberi, betul? Sekarang saya mau nanya, yang memberi siapa?
Yang memberi siapa? Nah Allah itu sekarang kekayaannya seberapa? Unlimited. Kemampuannya memberi rezeki kamu, ada batasannya enggak? Enggak ada batasannya. Nah sekarang kalau kamu mau minta sama Allah, ukurannya, kemampuannya Allah apa butuhmu? Betul kan ya? Allah maha mampu kok. Jadi saya kalau minta sama Allah, enggak nanggung-nanggung. Dicontohkan dalam Al-Quran. Makanya Quran ki waconen ngono lho ya. Saya diwaca membuat apa ngono ya. Masya Allah, infotainment, gosip, dibaca. Quran itu Al-Quran, baca. Pakai hati dan akalnya, dipakai benar, dibaca. Nabi Sulaiman itu saya mau nanya, Nabi Sulaiman itu raja atau bukan raja? Raja. Sugih apa gak sugih? Sugih. Sugih itu artinya apa? Kaya. Kaya itu artinya apa? Kaya itu berarti gak miskin, betul ya? Gak miskin, sugih gitu ya, sugih. Coba cek, Nabi Sulaiman itu mintanya sama Allah Ta'ala apa? Kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Masya Allah, minta kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Ini mintanya kecil atau gede? Gede. Kenapa mintanya besar? Karena mintanya pada yang maha besar. Mintanya pada yang maha bisa. Mintanya pada yang maha mampu. Mintanya pada maha memberi. Makanya Allah itu sebel sama kita. Kalau suruh minta saja gak akan mikir. Allahumma, ya, sakit buatan Gusti. Ya Allah ya, kira-kira apa? Bisa enggak ya kontrak rumah yang itu loh, yang setahun 40 juta itu bisa enggak ya Allah ya? Oh, saldo saya cuma 3 juta ya Allah. Loh, iki aku pokoknya. Kamu tuh minta tuh yang ngasih nanti saya atau kamu? Kalau yang ngasih itu orang lain, mikir loh, yang ngasih Edwin ya jangan kontrak yang 40 juta. Tapi kalau yang ngasih Allah, minta ya Allah, saya pengen beli rumah yang harganya 2M. Bojone yang sebelah ngakak. Mas. Tak periksana ya Mas ya. Mas tak periksana awakmu, tak periksana. Jawab, saya lagi praktek ilmunya Habib Novel. Alah, podo wae kowe mbek Habib itu ya. Masya Allah. Ikuti pengajian ini sampai selesai lah ya, ojo mandek di sini. Mandek di sini ya gagal paham, nanti gagal paham. Makanya yang motong-motong kalau bab ini jangan sembarangan motong, nanti bingung dengan motongnya gimana. Ya. Di-share utuh saja biar orang enggak pusing, enggak salah paham. Ya, subhanallah. Suruh minta bifadlillah. Bukan dari kemampuanmu, tapi dari maha mampunya Allah Ta'ala memberi. Dan jangan batasi Allah hanya memberi sama kamu. Biar Allah juga ngasih anak-anak kamu, keturunan kamu, tetangga kamu, sing gede sisan. Ya Rabb beri saya bulan. Jalukno kabeh. Ini kalau udah hobinya minta, itu menyenangkan nanti. Karena Allah nyoh akan muncul seperti itu. Loh Bib, ya saya udah minta. Nah, caranya saya dapat seperti apa? Lah, caranya dapat. Kamu minta ngetuk, jalan terus. Jalan terus. Yang biasa ke pasar, ya ke pasar. Yang biasa ke toko, ya ke toko. Yang biasa reparasi jam. Yang biasanya itu ngajar, ya ngajar. Jangan kemudian mengatakan, wah ini kalau saya ngajar terus begini, ya kapan sugih, Beb. Kamu ini ibadah kok. Ngajar, jadi guru. Yang jadinya itu supir, ya nyupir, nyupir. Tapi mintanya jangan nanggung-nanggung. Nanti lihat. Allah akan kasih dan akan buat kamu ngakak dewi. Ora mungkin. Kok iso ya? Ora masuk akal. Gak mungkin. Kok bisa? Gak masuk akal. Gak mungkin. Kok bisa? Gak masuk akal. Nanti akan seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sering dikejutkan, gak akan terkejut lagi. Malaikat ngomong surprise, gak kaget, malaikat biasa. Biasa. Udah terlampau sering. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lau kusyifal ghita mazdadtu yaqina. Seandainya tirai gaib ini dibuka, yakin saya enggak akan nambah. Terus mentok. Yakinnya sudah mentok. Udah paham sekarang caranya? Gimana? Minta. Sekarang saya mau nanya. Jenengan kalau minta itu los, apa mesti mikir? Juga ya. Oh, bukti no itu loh. Jenengan kalau mau beli mobil saja itu scroll ya. Begitu lihat mobil harga 7M mundur. Coret. Betul? Lah iya. Edan sih. Maksudnya itu ngelatih mintanya biar los. Kemudian usaha. Ya, punyanya uang 3 juta. Pengennya ngontrak 40 juta. Enggak apa-apa ngontrak yang 3 juta dulu. Tapi mintanya 40 juta.
Ya lah kono gitu. Tiba-tiba tengah-tengah ngontrak 3 juta, rumah itu diberkati sama Allah Ta'ala, usahanya tiba-tiba maju. Enggak sampai setahun, bukan kontrak yang 40 juta, beli yang 500 juta. Beli yang 500 juta, itu diantara caranya. Habib kok tahu? Pengalaman Kang. Oh coba kon cerita aku. Nah ini bangun Raudhah ini, bayar tanahnya Raudhah, bangun Raudhah ini kan ngajarin saya banyak hal. Sabtu bayar gaji tukang, ya waktu pas bangun-bangunnya itu ya. Gaji tukang Sabtu 30 juta, 40 juta. Tanya Mas Agung tuh. Tuh Mas Agung tuh bagian ngawasi tukang tapi diawasi sama tukang. Itu Mas Agung. Ya, tanya Mas Agung tuh. Mas Agung Blitar Jogja itu. 30 juta, 40 juta setiap hari Sabtu. 30 juta, 40 juta. Malam Sabtu saya ngajar jenengan semua. Betul kan ya? Alhamdulillah ngajar. Wajah Masya Allah Habib Novel murah senyum ya. Senyum gitu. Jenengan kalau tahu tagihan saya hari Sabtu, kemudian jenengan jadi saya, mesti ngomong sama Ustadz Is, tolong saya diwakili. Ngeluh sih aku. Ngeluh. Bukan lagi pecah. Mungkin kita akan mengutip kalimatnya almarhum Didi Kempot ya. Apa? Ambiar sirahku. Jadi sirahnya sudah ambiar sekalian itu. Gak kuat, ngeluh dari mana? Dari mana mau bayar 30 juta, 40 juta? Yang mau dijual gak ada. Ya, yang mau dipinjemin, Masya Allah. Mau pinjem siapa? Mas Agus Masih, terus podo ngeluh nih. Sama-sama juga pas-pasan. Mau pinjam siapa? Muhammad Riza Bandung. Podo nggak duit-duite. Ya sama nggak punya uangnya. Teman-teman saya itu alhamdulillah aktsaruhum al-kepepet itu wal susahu. Sahabat-sahabat saya itu orang kepepet, orang susah. Itu teman-teman saya. Rata-rata seperti itu. Tapi kita punya hati yang nggak pernah susah. Alhamdulillah. Semangatnya begitu. Jadi kalau saya Jumat habis pengajian duduk sama Mas Agus tuh yang ngomong, Mas Agus nih besok 40 juta ini belum ada duitnya. Beliau yang nyantai, insya Allah ada Habib. Saya ngomong ya amin, sepuluh ada nih. Dia ngomong insya Allah ada, saya juga ngomong amin. Mas Wahid, bagian yang ditagih sama mandornya tukang ya. Mas Wahid gajian sekian. Pagi kan ya laporan, Bib butuh dana. Berapa? 40 juta. Ya nanti jam 2, jam 3. Ini Wahid gak paham ini. Saldo minus nggak paham dia. Nanti jam 2 jam 3. Tugas saya ngapain? Tugas saya ngajar gitu loh, paham ya? Tugas saya ngajar. Usaha yang saya lakukan jual buku ya jual buku. Nggak kemudian saya pengumuman malam Sabtu, kawan-kawan pengumuman karena besok ini saya harus bayar gaji sekian, saya nggak ada duit, jadi mohon maaf pengajian libur. Kenapa? Saya mau alih profesi. Ngapain? Saya akan keliling jualan. Ya nggak begitu. Istiqomah pada tugas saya, ngajar. Dan nggak boleh mikir. Enak toh? Enak mana? Suruh mikir atau nggak boleh mikir? Ayo, enak sing di? Kamu disuruh mikir sama dilarang mikir, enak mana? Enak dilarang mikir, tapi yang kamu lakukan mikir atau nggak mikir? Mikir, berarti pinter atau rodok pinter? Oh dilarang mikir kok nekat mikir. Subhanallah. Jalan seperti biasa, buku dijual, iklan, siapa ingin beli buku, kan begitu ya. Nah, tugas saya jualan. Nah itu alhamdulillah. Sekian tahun Ar-Raudhah ini bangun, gak ada judulnya hari Sabtu gak bisa bayar gaji tukang, gak ada. Alhamdulillah. Jenengan mau nanya, dari mana Beb? Oh ya duduk 4 mata, gak live streaming seperti ini. Ya semua dari Allah. Caranya gimana? Jalankan tugasmu yang ngajar. Makanya kalau buju ya, istri ini ya, istri. Jalankan tugasmu, suamimu kerja, kamu jalankan tugasmu. Wae masak. Ojo kagen telepon, Mas, ini beras entek, Mas. Beras entek. Mas, lungone entek, Mas. Wis do masak. Ono ne beras sak piro masakan, lungo sak piro masakan. Doa minta sama Allah Ta'ala. Nanti Allah akan memberi rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Nanti suaminya pulang kaget. Loh, Dik, kok berasnya banyak? Dari mana ini? Dek, ini kok ada minyak dari mana? Jawaban yang mantep, Gusti Allah Kang. Ya suaminya kemudian kok ya rada imane setengah-setengah. Gusti Allah ya Gusti Allah. Teko sapa ngaku? Masya Allah. Tambah geger. Ini kadangnya laki ya aneh gitu kan ya. Udah dikasih rezeki sama Allah gampang ya tambah suudzon sama istrinya. Kayaknya naudzubillah min dzalik. Kok ono beras, ono lengo, alhamdulillah tinggal ngucap alhamdulillah Dek. Mas nggak pengen tahu dari siapa, seorang yang gagas, yang penting ono halal atau halal, enak tuh ya. Hidup ini kita buat ruwet sendiri. Ya dibuat ruwet sendiri. Ya saya nggak mungkin menceritakan semuanya tuh ya. Nggak mungkin menceritakan semuanya. Contoh nih, ke tempat beliau, saya ngajar di tempat beliau. Itu Ramadan ya, Ramadan.
masjidnya beli rumah, punya utang 250 juta waktu itu. Masjidnya beliau di kampung itu lagi bangun bagus bangunannya, beli rumah untuk perluasan, kurang 250 juta kalau saya nggak salah ingat. Sementara saldo saya 50 juta itu saldo. Mau kita pakai untuk bayar gaji tukang yang kerja. Tapi saya kan punya ilmu rodok coba tiru, serak kuat sirahmu. Nggak kuat. Saya percaya sama Allah Ta'ala, yakin sama Allah, tapi jangan ditiru ya. Kalau kamu nggak yakin buat tiru terus protes, Bib, tak tiru kok gak hasil, Bib. Nah, niru tuh jangan cuma prakteknya, hatinya juga ditiru, yakinnya ditiru. Orang yakin tuh nggak pakai ragu. Kalau pakai ragu namanya bukan ya yakin, itu namanya was-was. Hasil gak ya, hasil gak itu namanya was-was, bukan yakin. Nah, kebetulan hati saya waktu ceramah itu saya pengen masjid ini jadi, rumahnya bisa kebayar, ya ganjarannya tak pek dewi. Saya kalau ganjaran kan rakus. Oh, sholat kurung apik kok masjidnya kok dinggo sholat uang apik-apik kan ganjarannya tak pek. Kan begitu. Alhamdulillah saya punya uang 50 juta. Dan saya bilang saya akan bantu 50 juta. Lah itu teman saya Mas Edwin diantaranya rodok kaget. Tapi ya dibatin. Habib itu butuh duit kok tambah duitnya dikasih wong gitu. Butuh uang kok uangnya dikasihkan orang. Nah saya kan punya kalkulator langit. Oh coba tiru. Ini tidak ada di Play Store, nggak ada. Di App Store nggak ada ini, nggak ada. Kalkulator langit. Kalkulator langit itu kalau kamu sedekah minimal dibalas 10 kali lipat. Itu minimal. Maksimal unlimited. Rodo akeh 700 kali. Rodo akeh 700 kali. Kalau maksimalnya unlimited. Ya kalau 50 juta kali 10 kan ya setengah M. Kan begitu ya. Kalau kali 100 berarti 5 M. Lah utang saya waktu itu sekitar 7,5 M. Utang tanahnya majelis. Subhanallah, modal 50 juta. Ya, tanah majelis 7,5 M selesai. Berani niru. Mikir mesti ya. Mesti mikir. Nah, gak usah yang itu. Yang gampang saja. Mesem. Senyum itu sedekah enggak? Sedekah ya? Sedekah. Tak ajari. Senyumlah sama pasangan hidupmu. Mesti abot. Ayo, Jal. Ada mbak-mbak lewat suami. Senyum gampang atau susah? Ngaku gitu loh ya. Ada orang ganteng lewat, istri suruh senyum. Gampang atau susah? Refleks. Refleks mas, refleks. Aku nggak ada niatan senyum mas. Refleks. Orangnya ganteng kok mas. Ya. Refleks. Orangnya cantik, refleks. Diajak senyum ya aku senyum. Bisa muncul senyum yang ikhlas. Sama pasangan hidup mesem loh. Melek motor. Mesem. Bisa. Nah, tangi. Senyum aja berat. Mulai senyum sama sekitar yang di rumah, sama teman kita, ketemu orang. Saya kalau ceramah itu kan minimal. Saya maksakan diri saya belajar senyum sambil ceramah. Itu udah puluhan tahun. Ini latihan terus, latihan. Minimal aku gak iso ngasih ilmu. Saya gak bisa ngasih ilmu, minimal saya mau ngasih senyum dari hati ya Rob. Saya pengen ngasih senyum semua orang. Tak mesem kabeh. Sembuh. Perkara nanti hasilnya saya gak mesem, wallahu alam. Tapi hati saya buat mesem, senyum. Mulai kasih senyum. Hormati orang tuamu. Sayangi kakak adikmu. Baik sama sekitarmu. Itu saja. Selebihnya kamu sholat 5 waktu yang genah. 5 waktu yang genah. Titenono. Jalukmu apa? Keturutan. Minta apa? Pasti keturutan insya Allah. Gak mungkin enggak. Kenapa? Yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Tugasmu ngapain? Minta. Terakhir, gandeng setan kiono. Pemirsa maaf ya yang di luar Pulau Jawa dan di luar Indonesia. Saya malam ini banyak pakai bahasa Jawa karena hati saya lagi begini. Ya memang bukan direkayasa, memang keluarnya seperti itu. Ini pakai bahasa ucul namanya. Enak didengarnya ya, enak. Ya, ikhwani rahimakumullah. Nuh, tadi lali tuh ngomong apa? Tadi saya terakhir ngomong apa tadi? Setan. Nah, ya. Jadi setannya itu udah berusaha agar saya nggak ngomongin setan. Masya Allah, luar biasa ya. Teknologi setan itu luar biasa. Saya lupa loh mau ngomong setan tadi. Ya, untung ada malaikat yang mengingatkan bahwasanya tadi itu mau ngomong bab setan. Ya. Jenengan termasuk kesetanan enggak? Kita ini kan berinteraksi sama malaikat, berinteraksi sama setan. Maka kadang-kadang kita kesetanan, kadang-kadang kemalaikatan. Kan begitu ya? Itu namanya manusia. Setan itu ada dan nyata. Karena setan itu tahu secara turun-temurun setan. Ya, rawahu setan an setan. Rawahu setan an setan, rawahu setan an setan sampai an iblis. Sampai dari iblis ya, iblis ngajari setan. Hati-hati loh.
Menungso ki modal jaluk dikei. Manusia itu asal mau minta sama Allah pasti dikasih. Itu iblis ngomong ke setan, setan ngomong sama turunannya terus ila yaumina hadza. Sampai hari ini ngomong, hati-hati loh. Manusia itu kalau minta sama Allah dikasih sama Allah. Bukti nih, bah iblis kata setan. Bah iblis ki genah, meh diobong, dilaknat, dikutuk, gak mungkin masuk surga. Udah akan disiksa sejadi-jadinya. Itu minta sama Allah Ta'ala dikasih kok. Andir nih, ya Allah tolong ditunda, jangan sekarang nyiksanya. Sampai nanti kiamat tiba selesai, baru saya disiksa. Sama Allah dipenuhi, iya. Maka iblis ngasih tahu sama setan, hati-hati. Jangan biarkan manusia percaya kalau minta dikasih. Jangan biarkan manusia yakin kalau minta dikasih. Beri waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. PCI. Jaluk ya jaluk, minta ya minta, tapi ya sadar diri. Saldo 5 juta, minta rumah harga 100 juta, mikiro, setan itu. Nah kadang setan itu wujudnya pasangan hidup. Bukan pasangan hidupnya setan, enggak. Maksudnya lagi ditempeli setan. Sadaro mas. Ditambahin, loh Dek, kan saya dengar di pengajian tuh Habib Novel ngajarin seperti itu, Habib Fulan ngajarin seperti itu, Kiai ngajarin seperti itu, Ustadz ngajarin seperti itu. Setan ini bisi ibuju, ngomong, itu kan Habib Novel, bukan kamu. Sadaro, kamu beda sama Habib Novel. Laki-laki, kamu beda. Kamu. Saya mau nanya, yang ngasih kamu atau Allah? Jadi jangan percaya bisikan setan. Saya itu cuma disuruh minta, yang ngasih Allah. Saya ngajukan proposal, yang ngasih perusahaan. Paham? Kino bab proposal kita pinter kabeh. Ahli buat proposal nih. Begini. Perusahaan yang dia punya dana apa? CSR ya? Supaya dana untuk didum-dum dulu ya. Kita tahu nih dana yang mau didum 200 miliar. Dana yang mau didum 200 miliar dan perusahaannya lagi cari siapa yang mau terima. Enak atau enggak enak? 200 miliar dan cari siapa yang mau terima. Kita mau terima, suruh ngajukan proposal. Kamu ajukan proposal, kami akan beri. Nah kalau tahu begitu misalnya kebutuhannya itu 20M, mintanya 20M atau 1M? Mintanya berapa? 20M gak nanggung-nanggung, oh dia punya dana 200 miliar kok. 20M ini buat dia kecil nih perusahaan nih. Yang penting data kita benar, ya data kita benar. Ajukan semuanya. Oh sudah ajukan semuanya, susun, kasihkan. Nah, modal minta kok kakek mikir. Modal buat proposal kok kakek mikir. Kan yang ngasih perusahaan, kita cuma buat proposal. Nah kamu ini suruh buat proposal ke Allah. Modal proposal ke langit. Kakek mikir kan, yo setan ini kakek berarti. Paham enggak? Ini kok jadi diem semua kenapa nih? Paham gini apa? Ya Bib, tapi meneh. Tahu Beauty and the Beast tuh? Nah ya, itu kan ternyata beauty dapatnya beast dapatnya beauty. Betul kan ya? Aku ki yo elek, tapi duwe bojo ayu. Padha mbek awakmu to? Percaya gitu loh sama dirinya. Pede dia, Beauty and the Beast. Beast tuh elek, aku elek. Tapi aku sentuh wong ayu. Lah kamu ganteng kok bingung cari orang cantik, kamu cantik kok bingung cari orang ganteng, kan aneh kan begitu ya? Lah kamu tinggal minta, yang ngasih Allah kok kamu bingung minta. Nah, setannya bisi. Itu kan Habib Novel, itu kan Pak Yai, beda. Oh itu Habib itu putu Nabi, Kiai itu turunan ulama. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Lah kowe lah kumpulannya setan kok jalu. Paham? Jawaban setannya tadi itu jawaban, ya. Lah kumpulanku setan jaluk ki gak sepiro, gak seberapa. Saya kumpulan setan minta tuh gak seberapa. Lah wong iblis bae setan jaluk dikei kok. Paham ya? Jadi seburuk apapun diri kita, sejelek apapun diri kita, kalau yakin sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, itu iman yang luar biasa. Jangan sampai kekurangan kita itu menghambat kita untuk minta sama Allah Ta'ala. Jaluk. Jadi sekarang ini ilmunya ilmu jaluk, ilmu minta. Kalau udah begitu nanti akan berlaku ayatnya Allah, iyakun fuqara. Kalau mereka udah bisa jadi orang fakir yang ngemis sama Allah, minta sama Allah terus, yughnihumullah min fadlih. Allah akan menjadikan dia berkecukupan dari sisi kemurahannya Allah Ta'ala. Nyah-nyohnya Allah. Lumone Gusti Allah. Bukan dari kemampuannya dia itu bekerja, tapi dari ke pemurahannya. Pemurahnya perusahaan ngasih duit gitu loh ya. Murahnya Allah ngasih rezeki. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa rajin minta sama Allah Ta'ala. Tinggalkan semua logika dalam meminta.
pakai logika ketika engkau berusaha. Pakai logika ketika engkau berusaha. Tapi dalam meminta, tinggalkan itu semua logika, karena kamu lagi berhubungan dengan Tuhanmu, bukan dengan asbab, bukan dengan sebab-sebab, bukan dengan sarana-sarana, bukan. Kamu lagi dialog langsung dengan yang maha memberi. Maka minta sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu berusaha, bekerja, pakai logikamu, pakai ilmumu dalam bekerja. Dalam meminta, jangan pernah pakai logikamu, tapi pakai imanmu dan keyakinanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Sebelum ditutup, saya teringat, ya, dikasih ingatan sama Allah Ta'ala untuk disampaikan. Ingat Nabi Ibrahim enggak? Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu waktu naruh Nabi Ismail dan ibunya Nabi Ismail di Mekah yang masih wujudnya bebatuan padang Sahara, tidak ada tumbuhan, nggak ada kehidupan, nggak ada manusia. Nabi Ibrahim lihat ada tumbuhan nggak di situ? Enggak. Lihat ada kehidupan nggak di situ? Enggak. Tapi mintanya sama Allah apa? Kirimkan buah-buahan, kirimkan manusia, betul kan ya? Dari segala penjuru, beri mereka rezeki, jadikan nanti orang-orang mendirikan sholat, artinya hidup punya anak keturunan yang banyak. Ini permintaannya sesuai logika enggak? Enggak. Tapi sesuai kemampuan yang maha memberi. Hasilnya, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, kehabisan air. Usaha. Usahanya pakai logika, pakai ilmu. Airnya enggak ada, gali enggak mungkin. Maka cari dari orang. Cari orang di mana? Ya cari tempat yang tinggi untuk melihat sekeliling. Ada orang atau tidak. Minta sama Allah air, tapi logikanya dipakai. Cari ke atas gunung, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. Pertanyaan saya, Allah ngasihnya di sofa? Enggak. Allah ngasihnya di marwah? Enggak. Allah ngasihnya lewat manusia didatangkan? Enggak. Di mana dikasihnya? Di tempat masalah, tempat bayi nangis Ismail alaihissalam. Di situ dimunculkan air zam-zam. Selesai itu masalah, sampai akhirnya mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah, sampai hari ini tanpa henti. Kenapa? Mintanya sama Allah, enggak pakai logika. Logika itu hanya dipakai saat usaha. Jelas. Mesti cek takok mau sing Habib Novel ini dalilit kondi. Setan bisi itu. Nah, sekarang dalilnya udah semakin jelas. Nah, jadi mau minta apa? Nah, Mas Agung senyumnya agak aneh itu. Ya, mau minta apa? Ya. Kalau enggak mau minta pokoknya rugi. Ibadah paling menyenangkan itu ngemis sama Gusti Allah. Ngemis sama Allah itu ibadah yang paling menyenangkan. Jaluk terus. Makanya ada orang habis sholat kok anti jaluk itu aneh. Suruh duduk aja minta nggak mau, pengen cepet-cepet kabur. Habis sholat itu duduk minta sih, ngemis minta itu. Minta ya Allah, Allahumma. Minta sama Allah Ta'ala. Nanti kan kita mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Hakadza alfinkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.